Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya hormati. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in dengan judul Setiap Ciri Keimanan. Berkata baik, menghormati tamu dan tetangga. Baik, kita bacakan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab, bab man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'adzi jarah, nomor 5672. Dan dalam Sahih Muslim terdapat pada kitab Al-Iman, bab al-hathu ala ikrami jari wa daif wa luzumus samti ilya anil khair wa kaunu dzalika kulluhu minal iman, nomor 47. Keutamaan hadis. Ibnu Hajar berkata, hadis ini termasuk ucapan yang singkat dan padat, mencakup 3 hal yang terangkum di dalamnya akhlak terpuji, baik dalam perbuatan maupun ucapan, yaitu perkataan yang baik, penghormatan terhadap tetangga, dan penghormatan terhadap tamu. B. Penjelasan kata dalam hadis. Yu'min artinya iman yang sempurna yang bisa menyelamatkan dari azab Allah dan bisa menghantarkan seseorang untuk menggapai keridhaannya. Sedang inti dari keimanan itu sendiri adalah pembenaran dan ketundukan. Al-yaumil akhir, yaitu hari kiamat. Pada hari itu semua amalan akan dibalas. Fal yukrim jarah, hendaknya ia menghormati tetangganya, yaitu dengan berbuat baik terhadapnya dan tidak membahayakan dan menyakiti mereka. Fal yukrim daifah, hendaknya ia menghormati tamunya, yaitu dengan bersikap baik, menyiapkan hidangan dan sikap baik lainnya. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Manusia hidup di dunia saling berkaitan dengan manusia lainnya. Satu sama lain terjalin berbagai hubungan dan ikatan, serta saling membutuhkan. Islam mendorong agar hubungan tersebut dibangun di atas pijakan yang bersih dan jalinan yang benar, dan ini akan terwujud apabila saling menghormati dan menjaga terhadap tatanan pergaulan. Misalnya perkataan yang baik, menghormati tetangga, dan menjamu tamu dengan baik. Sikap-sikap inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita yang dituangkan dalam hadis di atas. 2. Rasulullah SAW menganjurkan agar memperbanyak melakukan amal kebajikan yang membuahkan balasan dan manfaat yang besar, seperti
berbicara dengan sesuatu yang membawa manfaat, baik bagi dunianya maupun akhiratnya, serta membuahkan kebahagiaan dan ketenangan bagi masyarakat. Jika perkataannya hanya melahirkan rasa sakit dan mengarah pada kerusakan, maka dia lebih memilih diam karena takut pada kemarahan dan kemurkaan Allah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam isnadnya dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan lurus atau benar keimanan seorang hamba kecuali setelah hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seorang hamba kecuali setelah lisannya lurus. Tabrani juga meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan bisa sampai pada hakikat iman kecuali setelah ia menahan lisannya. Artinya, menahan lisan dari sebagian perkataan yang tidak mengandung kebaikan. 3. Mencampuri omongan orang lain adalah penyebab kehancuran. Kita sampaikan hadis sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tak berguna, yang menjelaskan kepada kita bahwa perkataan terhadap hal-hal yang tidak berguna dapat menyebabkan kegagalan suatu perbuatan dan tidak akan mendapatkan surga. Oleh sebab itu, apabila seorang muslim hendak berbicara, berpikirlah lebih dahulu. Bila ia memandangnya suatu kebaikan dan mendatangkan pahala dari kata-kata yang akan diucapkannya, maka ucapkanlah. Jika yang memandangnya adalah suatu keburukan atau tidak jelas, maka hendaklah ia menahan dan tidak mengucapkannya. Cara inilah yang terbaik dan membawa keselamatan baginya, karena setiap kata yang diucapkannya akan dihisab dan hanya menghasilkan dua kemungkinan, yaitu pahala atau siksa. Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf 18. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba berkata dengan kata-kata yang diridhai Allah, ia tidak memperhatikannya lagi, namun Allah mengangkat dia beberapa derajat dengan kata-kata tersebut, dan seorang hamba berucap dengan kata-kata yang menimbulkan murka Allah, sedang ia sudah tidak memperdulikannya lagi, namun Allah mencampakkannya dalam api jahanam karena perkataan tersebut. Hadis yang diriwayatkan melalui Mu'az bin Jabal pun menyebutkan, tidaklah manusia ditelengkupkan di atas hidungnya di dalam neraka kecuali karena ulah lidah-lidah mereka. 4. Adab perkataan. Seorang muslim hendaklah berbicara dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat dan tidak mengatakan ucapan yang haram dalam kondisi apapun. Dalam mensifati orang mukmin, Allah berfirman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. Perkataan yang tidak berguna tersebut antara lain ghibah, namimah, mencela manusia dan lain sebagainya. B. Tidak banyak bicara. Atas perkataan yang dibolehkan hendaknya juga tidak banyak berbicara, karena dengan banyak bicara, meskipun dalam hal yang dibolehkan, dapat mengarah kepada hal-hal yang dilarang atau makruh. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah, karena banyak bicara yang bukan zikir kepada Allah akan membuat hati keras, sementara manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak bicaranya maka banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya maka banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya maka neraka lebih pantas baginya. C. Wajib berbicara ketika diperlukan, terutama untuk menjelaskan kebenaran dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Pembicaraan semacam itu dinilai sebagai perilaku yang teramat mulia, yang karenanya meninggalkan dianggap maksiat dan dosa, karena orang yang mendiamkan kebenaran pada dasarnya adalah syaitan yang bisu. 5. Menjaga hubungan baik dengan tetangga. Bagian dari kesempurnaan iman dan Islam adalah berlaku baik terhadap tetangga dan tidak menyakitinya, sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah SAW kepada kita, dan sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk menjadikan dalil bahwa Allah mensejajarkan perintah berbuat baik terhadap tetangga dengan perintah untuk beribadah hanya kepadanya dalam firman-Nya. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah terhadap ibu bapa, kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat. Quran Surah An-Nisa 36. Syariat menetapkan bahwa berbuat baik terhadap tetangga
merupakan keharusan, bahkan menjaga tetangga dalam Islam sampai pada satu tahapan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah hubungan kemasyarakatan. Lihatlah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jibril tidak henti-hentinya mewasiatiku perihal tetangga, sehingga aku menyangka bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Artinya, saya menyangka bahwa ia akan memperoleh bagian dari warisan tetangganya karena banyaknya hak tetangga yang dijelaskan Jibril kepadaku. 6. Menyakiti tetangga merupakan cacat dalam keimanan dan menjadi sebab kehancuran. Dalam Islam dilarang menyakiti tetangga karena termasuk dosa besar dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Perbuatan menyakiti tetangga juga merupakan penghalang untuk mencapai tingkatan keutamaan dan kesempurnaan iman. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang dosa apa yang paling besar. Beliau menjawab, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Kemudian ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu, yakni merayu istri tetanggamu hingga ia setuju untuk melakukan zina denganmu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Syarih radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Lalu baginda ditanya, siapa yang tidak beriman ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Yang dimaksud tidak beriman dalam hadis ini adalah iman yang sempurna. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan bahwa Rasulullah ditanya tentang seorang wanita yang selalu sholat malam dan puasa siang harinya, sedang ia menyakiti tetangganya melalui lisannya karena sering ngomel. Rasulullah menjawab, tidak ada kebaikan padanya dan ia berada di dalam neraka. Rasulullah juga ditanya tentang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib dan hanya puasa Ramadan serta bersedekah dengan susu yang telah dikeringkan. Ia tidak memiliki suatu amalan selainnya, tapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan ucapannya. Nabi menjawab, ia berada di dalam surga. 7. Sarana untuk berbuat baik terhadap tetangga. A. Membantu kebutuhannya. Dalam Musnad Ahmad dituturkan dari Umar radhiyallahu an, ia berkata, jangan sampai seorang mukmin kenyang sedang tetangganya tidak. Diriwayatkan oleh Hakim dari Rasulullah SAW bersabda, beliau bersabda, tidak beriman kepadaku seseorang yang tidur kenyang sedang tetangga yang ada di sampingnya dalam keadaan lapar dan dia mengetahui. Dalam Sahih Muslim disampaikan dari Abu Dzar radhiyallahu an, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku, jika kamu memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah airnya, lalu lihatlah keluarga tetanggamu dan berilah mereka dengan baik. B. Memberikan sesuatu yang bermanfaat. Dalam Sahih Bukhari Muslim disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu melarang tetangganya menancapkan kayu pada dindingnya. C. Memberi hadiah. Memberi hadiah termasuk sarana untuk berbuat baik terhadap tetangga, terutama dalam momentum yang tepat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang tetangga yang menganggap remeh perbuatan baik kepada tetangganya meski hanya dengan memberi hadiah tulang yang hanya sedikit sekali dagingnya. Hadis ini merupakan anjuran untuk memberi hadiah pada tetangga dalam keadaan apapun. 8. Menghormati tamu. Menghormati tamu merupakan salah satu ciri dari kesempurnaan iman dan keislaman seseorang. Dalam hadis disebutkan bahwa barang siapa yang komit terhadap ajaran Islam dan mengikuti jejak orang-orang mukmin yang mulia, maka orang tersebut berhak dimuliakan dan diperlakukan secara baik apabila bertamu. Perlakuan baik tersebut merupakan bukti kepercayaan dan ketawakalan seseorang terhadap Allah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Pertanyaannya adalah, apakah jamuan terhadap tamu merupakan hak tamu dan wajib bagi orang yang dikunjungi? Dalam hal ini Imam Ahmad dan Lais berpendapat bahwa menjamu tamu adalah wajib selama sehari semalam. Ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjamu semalam bagi tamu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan oleh dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, ia berkata, ucapku, wahai Rasulullah, engkau mengutus kami, lalu kami singgah pada suatu kaum yang tidak menjamu kami, bagaimana pendapatmu?
Rasulullah menjawab, "Jika kalian singgah pada satu kaum dan mereka memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu yang semestinya diberikan bagi tamu menjamu, maka terimalah. Dan jika mereka tidak melaksanakannya, maka ambillah hak kalian sebagai tamu yang seharusnya diberikan oleh mereka." Juga didasarkan pada hadis yang menjadi tema utama bagian ini, yaitu penggalan, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis ini adalah perintah, sedang perintah menunjukkan wajib. Sementara menurut kebanyakan ulama, menjamu tamu adalah sunnah, yaitu termasuk akhlak yang utama dan bukan wajib. Pendapat ini juga didasari oleh sabda Nabi yang tengah dibahas kali ini, yaitu ungkapan fal yukrim, hendaklah ia muliakan tamunya, yang dalam riwayat lain dengan fal yuhsin, berlaku baiklah. Kedua kata ini tidak menunjukkan wajib, karena ikram memuliakan dan ihsan berlaku baik hanya termasuk albir, kebajikan dan akhlak yang terpuji. 9. Adab menerima tamu dan bertamu. Adab menerima tamu misalnya dengan memuliakan, bersikap ramah, berbicara baik, dan bersegera dalam menjamu. Juga menjamunya dengan makanan yang lebih baik dari yang dimakan oleh keluarga selama sehari semalam. Sedang 2 hari berikutnya dijamu dengan makanan yang juga dimakan keluarganya, yang tentu saja tanpa harus membebani dan membahayakan keluarganya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jamuan bagi tamu selama 3 hari, sedang jamuan yang lebih baik dari makanan yang dimakan anggota keluarga adalah sehari semalam, dan lebih dari itu maka dianggap sedekah." Sementara adab bagi tamu adalah tidak memberatkan dan tidak mengganggu orang yang dikunjungi. Misalnya menginap lebih dari 3 hari, atau menginap di rumah seseorang yang diketahuinya bahwa orang yang dikunjunginya itu tidak memiliki sesuatu untuk menjamunya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Syarih radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim yang menginap di rumah saudaranya sehingga membuatnya berdosa." Para sahabat bertanya, "Bagaimana bisa membuatnya berdosa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Menginap di rumahnya sedang ia tidak memiliki sesuatu untuk menjamu." Maka dalam keadaan seperti ini, tamu harus segera pergi apabila lebih dari 3 hari, karena orang yang dikunjungi telah menunaikan kewajibannya. 10. Pentingnya mempraktikkan hadis. Melaksanakan apa yang sudah diketahui dari hadis ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena akan membuahkan rasa persatuan dan kesatuan hati, serta menyingkirkan semua perasaan dendam dan dengki. Mengapa demikian? Karena manusia selalu hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, dan tidak mereka semua pernah bertamu atau kedatangan tamu. Jika semua tetangga memuliakan tetangganya dan seorang menghargai tamunya, maka masyarakat akan lebih baik dan terdapatlah pertautan hati dan kasih sayang. Lebih-lebih jika semua anggota masyarakat komit pada adab yang ada di dalam hadis di atas, yaitu berbicara baik atau diam. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.